Yang akan presentasi udah semua hadir? Hadir, Pak. Oke, kelompok yang seleksi mungkin siapa yang maju? Saya sama Axel, Pak. Udah Axel. Yang kedua yang RK selection sama handicap teori dan lain-lain. Saya Pak Hans sama Proborini. Oh baik, udah semua berarti ya. Rido ada, Excel ada. Oke. Oh ini pilihnya belum datang ya? Sarah belum datang ya? Yang saya mau jadikan siapa nih? Nah, biasanya Sarah sama Sarah baru masuk. Sarah sama Huda ya, Huspai. Siapa kira-kira yang mau saya jadikan co-host? Nanti buat teknis gitu, mungkin ada buat keluar masuk peserta, kalau mau ngerekam juga silakan. Karena saya ada kendala kalau saya upload. Hah? Sarah? Udah belum masuk ya nih? Udah kayak nggak ada deh. Belum masuk, udah. Siapa nih? Yang stabil dan cukup luang kali ininya, apa space memorinya? Belum ada kan, udah ya, bener ya? Oh, Rehan juga boleh, Pak. siapa nih? Ren aja nggak apa? Ren ya, saya di pause. Oke. Ya. Baik ya, kayak udah kita mulai aja. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah evolusi. Ada dua topik ya. Jadi topiknya tentang seleksi. Ya artinya masih sambungan dari seleksi. Jadi ada contoh atau aplikasi dari seleksi, yaitu ada mekanisme yang pertama, kin, algorithm, dan infanticide kalau saya nggak salah. Satu lagi RK selection, sexual selection, handicap teori, dan contoh lain. Jadi ada dua kelompok, ada perubahan kemarin yang saya bilang. Jadi sehingga nanti ke terakhir, kelompok terakhir untuk sebelum UTS itu hanya satu pekan depan, itu membahas tentang evolusi dan endosimbiosis gitu ya. Baik, jadi karena sudah siap kelompoknya, langsung dimulai saja presentasinya. Saya serahkan langsung ke penyaji. Terus sebelumnya saya mohon maaf, hari ini juga kurang sehat, jadi nanti mungkin saya akan suka izin gitu ya ke toilet atau ke meninggalkan kamera off cam. Silakan aja lanjutkan diskusinya. Kalau misalkan saya lagi off cam atau tidak ada di lokasi, itu juga mungkin Pak Agung kalau memungkinkan beliau akan join juga. Gitu ya. Jadi silakan dimulai langsung kelompok penyaji pertama. Siapa? Belum bisa share screen, Pak. Belum ada izin. Oke, sorry. Saya all aja. Ya, silakan. Sudah. Coba lagi. Ya. Bisa, Dok?
bisa share screen? Oke. Silakan langsung nyanyi, saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 8, itu ada saya, Flamara Mutiani, dan Muhammad Ridha Ramadan Putra, akan menjelaskan mengenai special teams in selection, yaitu ada kind selection, altruism, and infanticide. Next, Dok. Ya, yang pertama itu ada kind selection. Jadi kind selection itu adalah strategi evolusioner yang mendukung keberhasilan reproduksi kerabat organisme, bahkan dengan mengorbankan kelangsungan hidup reproduksi organisme itu sendiri. Jadi kind selection itu adalah jenis seleksi alam di mana individu akan mengorbankan hidupnya sendiri untuk menyelamatkan organisme yang berkerabat dekat untuk memastikan kelangsungan hidup gen yang mereka berdua miliki. Nah, sifat yang terbentuk dari adanya kind selection itu nanti si altruisme-nya itu. Jadi prinsipnya itu supaya garis keturunannya atau gennya itu tetap berlanjut. Nah, next. Oke, nah untuk altruism sendiri itu merupakan perilaku naluriah yang dilakukan oleh berbagai macam makhluk hidup untuk membantu proses hidup individu lain. Nah, si altruism ini tuh pernah dijelaskan oleh William Hamilton. Dia menegaskan bahwa setiap organisme memiliki kecenderungan altruistik terhadap kerabat terdekatnya ketimbang orang luar. Lebih jauh lagi, menurut Hamilton, makin dekat tingkat kekerabatan, maka makin mungkin altruisme itu dilakukan. Nah, altruisme ini dapat terjadi pada setiap kelompok makhluk hidup, seperti manusia, mamalia, burung, serangga. Ya, contoh dari altruism sendiri itu seperti membantu merawat dan seperti merawat, memperingatkan tentang bahaya, terus berbagi makanan, juga menjaga sarang, contohnya. Oke, next. Nah, ini syarat terjadinya altruisme. Jadi untuk terjadinya altruisme itu bisa dirumuskan. Rumusnya itu RB lebih besar daripada C. Jadi R itu adalah hubungan genetik dari orang yang memberikan dan orang yang dibantu. Lalu B itu ada benefit. Lalu C itu ada cost untuk si individu yang memberikan bantuannya. Jadi syaratnya itu manfaat dari penerima itu harus lebih besar daripada biaya atau cost yang ditanggung sama si pemberi bantuan. Next. Nah, ini contohnya itu bisa dilihat pada burung Florida scrub jay. Nah, jadi Florida scrub jay ini adalah spesies hidup yang unit sosialnya itu teritorialnya permanen. Jadi dari satu teritorial itu berisi satu pasangan breeding. Terus nanti kalau misalkan lagi musim kawin, itu biasanya ada burung lain yang masih sekerabat, bisa anaknya atau sepupunya gitu. Nanti 1-6 burung itu bantuin biasanya. Bantuin cari makan, bantuin jagain sarangnya. Nah, itu disebut helper. Nah, jadi nanti burung-burung muda itu bakal membantuin orang tuanya. Jadi mereka stay di sarang buat bantuin jagain dan cari makan burung-burung baru yang baru netas. Oke, next. Nah, ini
ada tabel hasil perhitungannya. Jadi kelangsungan hidup rata-rata Strap J muda itu dari mulai telur hingga dia berumur 60 hari itu kalau misalkan dibantu oleh helper itu meningkat jadi 35% dari 7% yang tanpa helper. Jadi perbedaannya itu sampai 28% tingkat survive-nya. Nah, ini ada contoh lainnya untuk altruism, itu pada lebah dan semut. Jadi pada lebah dan semut itu satu-satunya yang berkembang biak itu hanya ratu. Nah, sisanya yang lainnya itu akan bekerja. Nah, biasanya yang pekerjanya itu nanti bantuin ngumpulin makanan, bangun sarang, jagain telur, bahkan sampai kalau misalkan ada musuh datang gitu, nanti atau predator, nah nanti mereka itu bisa sampai mengorbankan nyawanya supaya telur, larva, dan ratunya ini tetap selamat. Next. Nah, ini contoh terakhir dari altruism. Itu ada pada kera dan meerkat dan sejenisnya. Biasanya mereka itu akan melakukan panggilan atau vokalisasi, kayak ngasih tahu gitu kalau misalkan ada predator yang datang supaya koloninya itu bisa nyari tempat aman. Nah, tapi itu ngasih dampak buruk juga buat si kera atau meerkat yang vokalisasinya itu. Jadi bisa jadi nanti dia yang malah narik perhatian predatornya dan malah dia yang mati. Tapi itu sesuai sama bayarannya, jadi koloninya itu akan tetap aman. Jadi gennya itu akan tetap diturunkan meskipun tidak melalui dia langsung gitu, melalui kerabatnya. Okay. Ya, selanjutnya itu ada infanticide. Infanticide ini adalah perilaku suatu makhluk hidup di mana parentalnya itu membunuh keturunannya atau keturunan individu lain dengan maksud untuk mempertahankan survive dan meningkatkan reproduksi pada individu tersebut maupun kelompoknya. Nah, kejadian infanticide ini bisa terjadi di hampir semua kelompok makhluk hidup seperti manusia, hewan mamal, burung, ikan, dan serangga. Beberapa artikel yang saya baca, saya simpulkan bahwa alasan hewan biasanya melakukan infanticide itu biasanya untuk membuat individu betina dan atau jantan mau menerima ajakan kawin lagi. Contohnya itu pada singa. Singa ini biasanya singa jantan migrasi, biasanya mereka mengajak kawin gitu ya, mengajak kawin singa betina dengan cara membunuh bayi dari si singa betina itu. Jadi sebelumnya singa imigran ini dia ini membunuh pasangan si singa betina sebelumnya. Setelah dia mengalahkan si singa betina sebelumnya, dia membunuh bayi si singa betina tersebut, sehingga timbullah rasa ingin kawin dari si singa betina itu. Terus yang kedua, karena memiliki kelainan biasanya pada kelahiran bayi suatu makhluk hidup. Biasanya ini contohnya itu ada pada misalkan yang seperti kita tahu ya, pada kucing biasanya mereka memiliki perilaku untuk memakan bayinya karena mungkin ada kecacatan atau kelainan gen pada saat bayinya itu lahir. Terus yang ketiga itu biasanya untuk melahirkan keturunan yang lebih survive ya.
Selanjutnya, dalam jurnal berjudul Infanticide Among Animals, a review, classification, examination of the implication for the reproductive strategies of females. Dalam isinya menyatakan bahwa biasanya hewan itu melakukan infanticide itu untuk mendapatkan variasi fitness survival suatu makhluk hidup atau meningkatkan fitness reproduktifnya. Nah, dalam jurnal tersebut terdapat 4 kelas ya, walaupun ada 5 kelas, tapi di sini saya memasukkan 4 kelas saja. Yang pertama itu ada eksploitasi, kompetisi sumber daya, manipulasi parental, dan seleksi seksual. Nah, yang pertama itu eksploitasi. Dalam hal ini, suatu makhluk hidup membutuhkan sumber makanan dengan membunuh anaknya, di mana jurnal tersebut berhipotesis bahwa makhluk hidup tersebut ketika dalam keadaan lapar, mereka terpaksa untuk membunuh anaknya dan menjadikan anak tersebut sumber daya makanan. Nah, biasanya kejadian tersebut disebut dengan kanibalisme karena kan mereka saling memakan sesama spesiesnya ya. Nah, biasanya terjadi pada rotivera, mamalia, primata, ikan pemangsa, dan lain-lain. Contoh kasusnya pada primata yang memiliki perilaku, biasanya itu primata memiliki perilaku untuk meminjam anaknya ya kepada saudara terdekatnya, di mana pada saat keadaan lapar, saudara ibu dari anak ini biasanya menculik anak tersebut dan tiba-tiba dibunuh saja gitu. Nah, biasanya yang melakukan ini adalah belum melahirkan, di mana saudara perempuan ibu ini memiliki kemampuan fitness yang lebih tinggi atau dominan daripada ibu yang diculik anaknya atau dibunuh. Nah, akibat dari perbuatan ini biasanya ibu yang kehilangan anaknya biasanya lebih posesif. Selanjutnya ada kompetisi sumber daya, di mana kompetisi ini biasanya terjadi dengan persaingan memperoleh sumber makanan dan sarang atau tempat tinggal. Hipotesis kompetisi sumber daya ini menyatakan bahwa infanticide ini terjadi untuk membatasi populasi. Jadi ketika satu kelompok dan satu kelompok berkompetisi, di mana kelompok yang kalah biasanya dihabisi oleh kelompok yang menang gitu. Di mana tujuannya untuk membatasi populasi sehingga ketersediaan sumber daya tidak cepat habis. Gitu. Contoh kasusnya seperti anjing liar, di mana hewan betina yang dominan itu melakukan infanticide kepada bayi yang memiliki bayi dari orang tua yang lebih lemah darinya gitu, atau bawahan, di mana anjing liar tersebut mengumpulkan keturunannya untuk membunuh bayinya dan mengambil biasanya memakan daging bayi tersebut atau sumber daya dari kelompok tersebut. Selain itu juga mereka merebut ASI ibu yang sudah kehilangan anaknya gitu. Selanjutnya ada manipulasi parental. Hal ini menjelaskan tentang keputusan orang tua untuk mendapatkan kesempatan survival. Biasanya di mana mereka membuat keputusan untuk kepentingan survival bagi keturunannya atau dirinya gitu. Biasanya terjadi karena situasi ekologi dan kecacatan keturunan. Seperti hal kucing tadi ya, yang biasanya dia memakan anaknya gitu, daripada anak tersebut lahir keadaan cacat dan memiliki tingkat survival yang rendah, lebih baik dibunuh itu. Nah, contoh kasusnya itu pada saat kanguru atau orang tua parental kanguru itu dikejar oleh predator, mereka akan menjatuhkan bayinya gitu dari kantong perutnya, di mana kanguru tersebut menjatuhkan dengan maksud untuk meringankan beban pada saat dia dikejar oleh si predatornya.
tujuan ini dilakukan kanguru untuk meningkatkan kesurvivalan si kanguru tersebut, di mana kanguru tersebut selamat ya. Kalaupun kenapa dia menjatuhkan bayinya ya karena menghilangkan beban. Karena si kanguru ini kalau tertangkap oleh predator ada 2 kemungkinan untuk keturunannya, yaitu si anaknya akan dimakan oleh predator atau anaknya selamat tetapi tidak ada yang merawatnya sehingga tingkat survivalnya sama-sama rendah. Selanjutnya adalah seksi seksual. Mungkin lebih jelasnya akan dijelaskan oleh kelompok selanjutnya ya. Di sini bertujuan untuk menguntungkan kebutuhan seksual, biasanya pada jantan dengan membunuh keturunan pasangannya. Seperti contohnya pada kasus singa tadi ya. Mungkin itu aja dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Dari pembahasan tadi, kin selection gitu ya, altruism, sama infanticide. Saya mau nanya, Pak. Silakan, Margo. Saya mau nanya tadi tentang infanticide yang singa. Slide keberapa tuh? Yang ada 3. Karena saya baru dengar nih kalau buat cari pasangan. Lanjut sebelum. Nah, yang nomor 1 untuk membuat individu. Karena setahu saya singa itu ngebunuh anaknya sendiri itu buat kompetisi itu jadi tahtanya. Buat kompetisi dia ngambil biar anaknya itu nggak nurunin warisan bapaknya. Itu yang saya tahu. Kalau buat nomor 1 ini, jadi saya juga baru tahu. Apakah benar untuk membuat individu betina dan jantan mau kawin apa gimana? Terus Oke. Terus tadi apa ya? Yang hunting to death apa tuh, Dok? Tadi setelahnya dah hunting to death apa sih yang kiri tadi? Oh, yang nyulik anaknya. Yang ini tadi karena kenapa tuh alasannya dah nyulik anaknya? Jadi kalau dalam artikelnya itu biasanya kalau primata itu memiliki perilaku kayak dipinjem-pinjemin gitu anak-anaknya gitu. Misalkan si anaknya dipinjemin ke tantenya atau tante satunya gitu. Oh. Soalnya yang saya tahu kalau primata itu biasanya dia menculik anaknya karena yang pertama ceweknya itu nggak bisa hamil sama nggak dapat pasangan, jadi dia stres, terus baru dia nyulik anak orang buat dijadiin sandra, bisa juga dibunuh karena ya, itu juga faktor lainnya, Bu. Oh, jadi sama tadi contoh nomor 2 apaan, Dok? Yang kiri lagi, yang kiri ya, sama contoh kelainan pada bayi, contohnya apa dah hewan? Udah sih itu aja. Kalau kelainan ini biasanya kan kalau yang saya tahu dan dalam artikelnya itu biasanya bayi-bayi yang dilahirkan misalkan cacat, mereka membunuh bayinya itu karena untuk menghindarkan si bayinya itu daripada dia hidup tetapi tingkat survivalnya itu rendah gitu. Oh, paham. Jadi lebih baik saudaranya dibunuh biar kakaknya bisa hidup lebih itu ya, tingkat survival lebih tinggi ya. Ya. Udah, makasih. Yang pertama belum dijawab, mungkin kelompok penyaji tadi dari pertanyaan Margo yang singa ya. Konfirmasi coba. Kalau singa, ini sebenarnya saya baca-baca juga sih, Pak. Takutnya saya salah juga ya. Tapi yang saya pahami itu si jantan itu ngebunuh, misalkan ada singa jantan itu datang ke suatu kelompok singa ya, di mana udah ada pemimpinnya gitu. Terus dia mengalahkan singa jantan
dari kelompok tersebut karena ingin melakukan kegiatan reproduksi gitu. Jadi karena singa betinanya tidak bisa diajak kawin karena masih ada bayi atau pasangannya, sehingga dia harus membunuh dua-duanya gitu untuk menguasai itu semua gitu. Oke, jadi sementara ini anggapannya begitu ya dari kelompok penyaji. Nanti saya pooling dulu ya, saya kumpulin dulu, nanti saya kasih tanggapan. Margo, secara umum dari respon penyaji masih ada yang mau tanya nggak? Atau cukup jelas? Cukup deh Pak. Cukup, baik. Silakan, yang lain kalau ada yang masih mau ditanyakan ke kelompok penyaji. Pak, saya izin bertanya. Silakan. Mau nanya tentang infanticide juga. Kan kalau infanticide itu individunya itu membunuh anak begitu ya intinya. Nah, yang saya nanya itu kayak di manusia kan banyak kayak kasus-kasus kayak aborsi gitu segala macam. Menurut kelompok penyaji, apakah itu termasuk infanticide atau tidak? Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Terima kasih. Kalau pada manusia, kalau menurut saya ada yang emang infanticide, ada yang memang dengan alasan yang tidak jelas gitu. Biasanya kalau aborsi itu kan pada anak-anak muda ya yang hamil itu karena karena ada rasa malu gitu. Nah kalau misalkan yang infanticide itu mungkin melakukan aborsi karena bayinya itu memang sudah tidak memiliki tingkat selamat yang memang yang tinggi gitu. Jadi lebih baik dibunuh daripada mereka kedepannya memiliki kayak tingkat survival yang rendah gitu. Jadi lebih baik dibunuh daripada si bayinya itu nanti akan berkembang dengan tingkat survival yang rendah. Oke, Asal mau tambahin mungkin? Ya, sama aja sih Pak kayak yang Rido udah jelasin tadi. Oke. Gimana Hans? Tanggapannya? Iya Pak, baik. Terima kasih kepada Oke, penyaji cukup. atas jawabannya. Oke, ada lagi? Silakan. Silakan, kalau ada lagi. Untuk kelompok penyaji. Pak, saya ingin bertanya. Siapa nih? Belum muncul di saya. Siapa yang nanya? Ya, hubungan... Sorry. Siapa nih yang nanya? Proborini, Pak. Oh, Proborini. Silakan, Proborini. Ada nggak ya hubungan antara... Tadi kan dijelasin kayak cuma hubungan antara si hewan sama populasi ya. Ada nggak sih hubungannya sama evolusi itu gimana? Oke. Jadi kaitannya dengan evolusi gitu ya. Silakan, penyaji. Izin menjawab, kalau di infanticide ini ada hubungannya ya. Karena kan dia termasuk seleksi alam ya. Jadi kalau dilihat dari kasus-kasusnya ini, kebanyakan tuh yang dominan itu membunuh yang lemah gitu. Jadi kalau menurut saya itu masuk ke teori evolusi gitu, yang dimana dominan lebih berkuasa dibandingkan yang mungkin resesif atau lemah gitu. Dimana juga terjadi seleksi gitu. Jadi yang hanya yang memiliki tingkat survival yang tinggi itu yang dominan gitu. Sel, gimana Sel? Mungkin mau tambahin? Ya kalau untuk di kind selection sebenarnya sama. Ini juga kaitannya sama seleksi alam, seleksi kelompok. Jadi demi keberlangsungan hidupnya gitu kelompok, yang penting keturunan itu tetap akan berlangsung gitu. Jadi dari satu kelompok itu
ada satu orang yang mengorbankan diri demi keberlangsungan kelompoknya gitu. Oke. Robor ini ada tanggapan? Tidak ada. Cukup jelas? Dari jawaban penyaji? Cukup jelas? Sudah cukup jelas, Pak. Oh, baik. Baik, ada lagi dari pertanyaan untuk kelompok penyaji? Saya pulling dulu. Ada? Nggak ada? Ada lagi? Oke, sambil nunggu ya, mungkin nanti ada lagi. Saya menanggapi beberapa hal memang tadi. Pertama, sebelum masuk ke pertanyaannya Margo, Hans, dan Robor ini tadi ya. Jadi yang pertama, yang mau saya tanggapi, kasus yang di Kucing, Dok. Jadi Kucing itu kompleks ya. Jadi dikatakan sebagai infanticide juga saya pribadi sih kurang setuju ya. Artinya gini, kalau di Kucing itu kan kucing ini nama kucingnya tahu nggak, Dok? Yang suka ngelakuin pembunuhan gitu. Biasanya kan yang tiga warna ya? Iya, Pak. Kucingnya namanya apa? Yang tahu nggak? Saya lupa, Pak. Yang tahu nggak nih? Cinta kucing nih. Namanya Kaliko ya. Jadi kalau buat cari di ya Kaliko itu 3 warna dia. Nah, kadang dimakan gitu ya, kadang dibunuh gitu. Tapi kaitannya gini nanti endingnya tuh di pertanyaan perbur ini nanti. Nah, infanticide dalam hal ini nanti kita kaitkan dengan konteksnya sebagai seleksi, mekanisme seleksi, yang dimana mekanisme seleksi itu pun juga merupakan bagian dari mekanisme evolusi gitu ya. Jadi kerangka berpikirnya kayak gitu. Bahwa infanticide adalah merupakan salah satu mekanisme seleksi, dan mekanisme seleksi itu nanti mengarahkan ke evolusi. Nah, kalau tadi kasus kucing, kenapa saya kurang setuju? Karena tadi faktornya banyak dari kucing. Salah satunya yang pasti lingkungan, jadi stres. Kemudian bahkan ada beberapa pendapat bilang karena sering pernah kontak dengan anjing, misalkan diendus oleh anjing atau banyak dipegang orang dan seterusnya. Jadi ada dorongan lingkungan lah, ada dorongan lingkungan sehingga dimakan. Satu. Kemudian yang kedua juga ada faktor karena parental atau induk yang tidak berpengalaman dalam hal ini, dalam tanda kutip tidak berpengalaman. Artinya dia baru melihat inya jantan gitu kan, yang paling sering jantan ya. Jadi kucing Kaliko itu jarang jantan, biasanya betina. Nah, itu dia karena melihat itu baru hal yang baru gitu, merasa sebagai sebuah ancaman atau hal baru dan asing, akhirnya dibunuh. Nah, yang ketiga nih, yang sudah ada bukti kajian ilmiahnya adalah tentang kromosom pada kucing. Memang kromosom pada kucing itu jarang untuk menghasilkan Kaliko. Dia sama XY juga kayak kita. Nah, dia itu juga harus memiliki 2 kromosom X supaya warnanya 3. Sementara kucing itu XY, sehingga dia harus menjadi XXY kalau dia mau jadi kucing jantan 3 warna. Sementara kalau betina lebih gampang, betina tuh XX aja udah selesai. Jadi gitu dasarnya. Jadi kalau dibilang sebagai infanticide, saya pribadi kurang sependapat. Itu satu ya. Kemudian yang kedua adalah tadi betul yang disampaikan Margo. Di singa, tampilkan dulu coba slide singa biar lebih kelihatan visualnya. Tapi penjelasan penyaji juga betul bahwa salah satu alasan dilakukan infanticide karena adanya tadi ajakan gitu ya untuk kawin. Bahwa ketika seorang jantan gitu ya ingin mengajak kawin seorang betina, namun betina itu menolak dengan alasan masih babysitting gitu ya, masih mengurus ada bayi segala macam gitu, menolak, beberapa organisme yaitu barbar dia langsung ya udah, misalkan gitu kalau mereka bisa ngomong gitu, yuk nikah yuk gitu, oh nggak bisa, saya punya anak nih, harus ngurus anak dulu gitu. Daripada ngurus anak langsung dibunuh tuh anaknya, tuh kan udah nggak ada anaknya gitu, selesaikan masalah gitu, misalkan kawin. Nah itu betul. Nah pertanyaan yang kedua, betul tadi yang disampaikan Margo, yang saya tahu pun biasanya adalah perebutan tahta.
Jadi ketika ada seekor singa yang merasa ancaman bagi singa lain gitu. Nah, itu bisa jadi juga dibunuh gitu. Karena faktornya tadi merasa tersaingi gitu ya. Akan adanya ancaman. Nah, saya pribadi kurang tahu nih untuk di kasus singa mana yang lebih cocok. Tapi dua alasan itu memang betul merupakan salah satu alasan dari infanticide. Satu ya. Kemudian yang tadi saya masih di slide ini tentang kelainan. Jadi tadi kelainan yang dimaksud itu oleh tim penyaji mungkin maksudnya adalah defek gitu ya. Defek itu artinya gini. Ketika ada kelainan pada anaknya gitu ya, pada hewan gitu ya, pada manusia misalkan, saya kaitankan langsung deh dengan pertanyaannya Hans tadi. Misal dilihat ternyata kalau di hewan tuh paling sering biasanya tentang albino gitu ya. Pas lahir dia albino. Nah, hewan-hewan albino tuh biasanya di alam tuh udah jadi sasaran empuk nantinya. Jadi tingkat survivalnya akan sangat rendah. Harimau gitu ya, apalah gitu yang albino. Nah, ya itu dianggap sebagai tadi yang dikatakan tim penyaji sebagai kelainan atau kecacatan. Nah, di manusia misalkan tadi Hans tanya aborsi itu gimana sih gitu. Ada dasar medis memang aborsi dilegalkan. Biasanya apa faktor aborsi dilegalkan secara medis? Tapi bukan lebih pertimbangan ke infanticide gitu ya. Oh, karena ini anak ibu misalkan contohnya memiliki kelainan di aspek mentalnya misalkan, atau jarinya kurang sempurna dan lain-lain gitu. Gimana Bu, aborsi enggak gitu? Oh ya boleh. Nah itu bukan lebih ke situ, tapi biasanya alasan medisnya adalah keselamatan si bayi dan si ibu. Jadi kalau dirasa kehamilannya diteruskan membahayakan induk gitu ya, membahayakan ibu terutama, artinya itu diperbolehkan dalam medis gitu. Dan itu nanti ada parameternya, usia kandungan berapa bulan gitu ya. Kemudian ada persetujuan, aspek medisnya apa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau di hewan adalah tadi lebih ke arah tingkat survival dia. Ada misalkan bayi apa gitu misalkan kemudian dirasa tidak bisa lari nih gitu, larinya susah gitu. Atau misalkan struktur kakinya aneh atau struktur matanya gimana gitu, atau tadi yang albino bulu-bulunya atau rambut-rambutnya warnanya seperti ini. Nah itu yang tadi dimaksud sebagai kelainan. Nah sedangkan tadi pada yang kasus manusia tadi ya, pertimbangannya bukan lebih ke kemampuan survival tapi lebih ke aspek tadi keselamatan induk ya, dalam hal ini keselamatan induk lah, keselamatan ibu dan bayinya gitu. Nah, yang terakhir nih si Robori ini bagus nih. Tapi gimana kaitannya dengan evolusi gitu ya? Nah, tadi kerangka berpikirnya bahwa infanticide, kin selection, kemudian altruism gitu ya, perilaku-perilaku tersebut itu adalah bagian dari seleksi. Nah, kira-kira nih gitu, saya tanya balik dulu ke tim penyaji sebelum saya simpul. Kira-kira sebagai bagian atau mekanisme dari seleksi, nanti dampak dia ke evolusi gitu ya. Tadi soalnya jawaban Rido dan jawaban Axel masih agak sedikit ngambang gitu ya. Menjawab Robor ini. Kira-kira pengaruh dia atau peran dia untuk peran dia dalam evolusi si singa ini, misalkan dalam gambar ini singa, sehingga dia harus infanticide. Misalkan tadi ada burung gitu, kenapa dia harus altruism supaya kelompok itu di dalam evolusi seperti apa? Itu harapannya seperti apa sih? Gitu? Atau bagaimana gitu kaitan si perilaku ini, mekanisme seleksi ini terhadap evolusi mereka gitu. Silakan Dok, Axel. Mungkin lebih diperjelas lagi. Jadi kalau tadi ada burung gitu ya, ada burung gitu bantuin sebagai helper gitu. Dia melakukan altruisme. Kemudian ada singa gitu melakukan infanticide. Apa perannya dalam evolusi? Apa yang si
individu tersebut harapkan. Mungkin kaitannya dalam kelompok dia, dalam spesies dia terhadap evolusi. Harapannya apa sih gitu? Izin menjawab deh Pak. Silakan. Mungkin lebih untuk kepada keturunan itu lebih meningkat gitu Pak tingkat survivalnya, karena kan kalau dalam infanticide itu kan yang dominan yang memiliki keturunan gitu. Jadi diharapkan dari spesiesnya itu memiliki keturunan yang dominan gitu Pak, yang memiliki tingkat kesurvivalan yang lebih tinggi gitu. Oke, berarti harapannya memang kalau dari segi infanticide menurut Rido sehingga nanti yang akan muncul gitu ya, gen-gen yang unggul gitu ya, sifat-sifat yang unggul gitu, yang dominan kayak tadi gitu ya. Menurut Rido kayak gitu ya? Iya Pak. Oke, Axel yang tambahan nggak sih? Iya Pak, kalau dari kind selection itu, jadi prinsipnya itu nggak apa-apa kehilangan satu gitu anggota kelompok, yang penting kelompok atau keluarganya ini tuh tetap dapat melanjutkan keturunannya, jadi tetap ada gen yang diturunkan gitu, kelestarian gennya gitu Pak. Oke, berarti harapannya tadi kalau Rido jelasin infanticide, kalau di kin juga sama gitu ya, kin sama autorism tadi, perilaku autorismnya berarti memang harapannya gampangnya gini, harapannya berarti keluarganya gitu ya, keluarganya tetap lestari gitu ya, keluarganya selamat gitu, adiknya, kakaknya gitu, sehingga gen gitu ya, alel dari keluarga itu tetap lestari gitu ya, tetap diwarisi dari keturunan satu ke keturunan yang lain gitu. Kayak gitu ya Axel ya? Iya Pak. Ya. Nah, jadi ya secara umum memang ya kaitannya antara kin gitu ya, kemudian perilaku autorism dan infanticide tadi dalam sudut pandang evolusi adalah tadi yang seperti sudah dijelaskan secara umum oleh tim penyaji gitu. Nah, itu pertanyaan Pro Guru ini tadi gitu. Apa sih kaitannya? Nah, ketika kin selections itu berarti berfokus pada seberapa dekat kekerabatannya dengan suatu individu lain gitu. Nah, kemudian dia berperilaku altruisme pada individu tersebut gitu. Harapannya nantinya yang akan tumbuh gitu ya, yang akan berkembang, yang akan yang tetap ada ya individu-individu dari kelompoknya gitu, dari keluarganya gitu. Termasuk tadi infanticide. Oh ya, saya lupa tadi jawab pertanyaan Margo yang penculikan. Jadi penculik yang next slide deh, coba dong. Tadi kelewat, mumpung ingat. Nah, yang tadi penculikan itu maksudnya mungkin gini maksudnya jangan lupa juga beberapa primata gitu ya, dia poligami. Jadi makanya disebutnya aunting to death tadi yang di tim penyaji disampaikan ke bibinya gitu, tantenya atau siapanya. Tapi penjelasan Margo juga betul bahwa bisa jadi juga si bibi atau si tante tadi yang dititipkan tadi ada stres juga gitu, entah stres karena dia tidak memiliki keturunan, atau misalkan si jantan ya cemburu lah gitu, iri dengki gitu ya, si jantan sukanya ke rumah yang sana terus gitu, dia nggak pernah dikunjungi misalkan. Jadi muncullah perilaku kayak tadi gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi pada primata beberapa dia poligami, kemudian adalah ini tentang tadi yang dia maksud penculikan atau aunting to death. Jadi kayak gitu. Nah, semua perilaku itu nantinya tadi tujuannya ya untuk supaya alel gen gitu ya, frekuensi mereka lebih tercermin, lebih tumbuh, lebih berkembang, sehingga nanti lebih lestari gitu, dibandingkan dia harus
berkorban atau dia harus melakukan sesuatu kepada organisme atau individu yang memang bukan kerabatnya atau bahkan memiliki kerabat yang jauh. Kurang lebih gitu dari 3 pertanyaan tadi. Ada pertanyaan lagi? Ada tanggapan lain? Silakan. Ada? Oke, belum ada. Pak Agung, ada tambahan mungkin Pak Agung? Nggak ada. Baik, terima kasih. Baik, kalau tidak ada lagi, bisa kita beri aplaus virtual untuk kelompok penyaji. Terima kasih kelompok penyaji. Kelompok berikutnya, yang kedua, masih mekanisme seleksi. Hans ya, ada Hans dan Iya Pak, Proborini saya ya. dan Proborini. Silakan, boleh ditampilkan slide-nya. Izin share screen Pak. Mana ya? Oh ini dia. Udah bisa? Bisa Pak. Baik. Apakah terlihat Pak? Saya masih loading, bisa ya. Sudah. Oke. Silakan Hans. Jadi tentang sexual selection gitu ya, ada handicap teori, female choice, dan arche selection. Langsung aja Hans Ya, dan Proborini saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rizky dan Pak Agung. Sekarang saya Hans Maruli dan Proborini akan mempresentasikan tentang materi kami, yaitu sexual selection, yaitu handicap teori, female choice, dan RK selection. Sorry Hans, tampilannya kayaknya bagus di slideshow aja deh Hans. Ini kayak tampilan penyaji gitu ya, tampilan maaf Pak, berarti saya salah. Biar lebih gede kali kalau udah gambar. Sip. Oke, Hans. Sudah ya Pak? Oke. Silakan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang handicap teori. Jadi handicap teori itu pertama dikemukakan oleh Ahmad Zahavi 1975 yang dikemukakan pada bukunya yang berjudul Handicap Principle. Nah, intinya dari handicap teori itu apa? Intinya itu adalah bagaimana suatu individu pada hewan contohnya bisa meneruskan keturunannya itu dengan kualitas gen yang terbaik. Jadi kayak contohnya pada hewan terdapat 3 prinsip. Hewan itu kan berkomunikasi dengan sinyal. Nah, jadi contohnya itu pada individu betina itu biasanya akan memilih jantan yang memiliki bisa dibilang gen yang terbaik. Nah, caranya itu adalah dengan melalui sinyal. Contohnya pada masa mating atau lagi masa perkawinan, kayak contohnya pada kasus handicap teori itu adalah pada kasus burung merak. Pada hewan jantan itu seperti ini contohnya ada 3, ini salah 3 pada hewan yang contohnya pada handicap teori. Yang pertama pada Pavos cristatus itu si betina itu akan lebih memilih jantan yang memiliki, jika pada pertama pada corak ekornya itu yang seperti mata-mata ini yang lebih besar, lalu lebih panjang dan juga lebih lebar seperti bukaan kipasnya. Selanjutnya yang kedua itu untuk berkomunikasi itu harus berkomunikasi, sinyalnya itu harus diberikan secara jujur. Maksudnya itu adalah hewannya itu apakah halo? Ada sih. Yang kedua itu adalah untuk dapat komunikasi itu prinsipnya itu adalah sinyal diberikan secara jujur, dan yang ketiga itu sinyal itu membutuhkan energi yang besar. Nah, maksud energi yang besar itu adalah misalnya pada contohnya pada burung merak, ketika jantannya itu memiliki ekor yang besar itu, dia memerlukan energi yang lebih besar untuk dapat berusaha lebih keras untuk dapat menarik perhatian betinanya, terutama ketika masa lagi mating season. Begitu juga pada contohnya pada burung cendrawasih, ketika pada mating season, betina akan lebih memilih jantan yang dilihat dari pertama dari corak bulunya bagaimana, dan bagaimana si jantannya itu untuk menarik perhatian betina. Kayak pada contohnya pada burung cendrawasih,
pejantan itu akan seperti menari untuk menarik perhatian betinanya. Lalu contoh lainnya itu adalah pada burung pelikan putih atau Pelecanus erythrokinkos itu ketika pada mating season itu jantannya itu akan menghasilkan seperti bulk atau tonjolan pada paruhnya itu yang berguna untuk menarik perhatian betinanya. Selanjutnya female choice. Ya, selanjutnya female choice. Jadi female choice ini berhubungan dengan reproduksi. Karakter dari organisme itu biasanya bersifat adaptif ya. Jadi untuk meningkatkan peluang organisme untuk bertahan hidup itu dapat dilakukan dari reproduksinya. Di female choice ini seleksi alam itu berperan untuk memperbaiki jenis dari kelangsungan hidup organismenya dengan memperbaiki jenis yang awal dan menghilangkan jenis yang terakhir. Karakter mengurangi kelangsungan hidup itu dapat disebut deleterious atau costly. Sifat costly itu umumnya ditemukan pada jantan. Contoh dari sifat costly itu ada pada ekor burung merak jantan. Darwin berpendapat betina menyukai dan lebih memilih jantan yang memiliki ekor yang lebih panjang dan lebih cerah. Ini yang disebut dengan female choice. Lanjut, Han. Lalu, apa hubungan female choice dan evolusi? Pada tahap evolusionary awal sebelumnya, bisa dilihat pada gambar A itu di mana betina memilih pasangannya secara random kan, ekor panjang maupun ekor pendek. Dan pada saat itu ekor jantan itu masih banyak yang lebih pendek. Lalu muncul variabel mutan betina yang muncul dan lebih memilih jantan yang ekor panjang. Lalu betina mutan ini akan menghasilkan anak yang memiliki ekor lebih panjang dibandingkan rata-rata, dan kemudian mutasi itu tersebar dan akan meningkatkan populasi betina yang memilih pasangan jantan dengan ekor panjang. Evolusi ini terus berkembang hingga populasi jantan dengan ekor panjang mencapai jumlah yang optimum. Dan selanjutnya hanya female choice yang berperan. Pada proses ini, evolusi ekor yang lebih panjang pada jantan dan preferensi dan pilihan dari betina itu memperkuat satu sama lain. Visser menyebut ini sebagai runway process. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang RK selection. Nah, RK selection itu sebenarnya berasal dari R itu merupakan artinya reproduksi atau reproduction, dan K itu adalah gimana ya bahasanya, komunitas atau lingkungan. Nah, jadi maksudnya itu adalah bagaimana suatu individu itu hubungan antara tingkat reproduksi suatu organisme dengan lingkungannya gitu. Terdapat dua perbedaan, kayak contohnya kalau hewan itu terdapat dua jenis, yaitu R selected species dan K selected species. Biasanya kalau R selected itu memiliki waktu generasi hidupnya itu pendek, sedangkan kalau yang K itu panjang. Lalu tingkat pertumbuhannya itu lebih cepat pada R, dan kalau K itu R selected itu biasanya tingkat mortalitasnya itu tinggi dan K itu rendah. Terus memiliki waktu pendewasaannya itu pendek, kalau K lama. Tingkat produksi R itu tinggi, dan tingkat reproduksi K itu rendah. Lalu biasanya pada hewan-hewan yang R selected itu ketika masih baru lahir, dia sangat tidak terlalu membutuhkan perlindungan dari induknya. Lalu apakah terdengar Pak suaranya? Ya, udah lebih baik Hans. Oh ya. Selanjutnya kalau umpamanya pada hewan yang R selected species itu ketika baru lahir itu dia tidak terlalu membutuhkan perlindungan dari induknya, sedangkan pada K selected species itu membutuhkan perlindungan dari induk. Selanjutnya pada hewan R selected species itu cenderung ukuran tubuhnya itu kecil dan K selected species itu besar, dan biasanya itu R selected species itu disebut sebagai niche generalis, sedangkan K selected species itu niche specialis. Lalu kalau berdasarkan tingkat trofik itu, hewan yang R selected species itu biasanya berada pada tingkatan trofik yang rendah. Biasanya itu
dia itu seperti tingkatnya itu berada pada konsumen 1 atau konsumen 2. Kalau umpamanya K-selected species itu dia berada tingkatan trofik yang tinggi, itu biasanya bisa konsumen tertinggi. Nah, maksudnya niche generalis itu dapat beradaptasi dengan keadaan lingkungan yang berbagai macam gitu. Lalu ini contoh perbedaan perbedaan hewan-hewannya. Kalau tipe 1 itu adalah ketika tingkat mortalitas dan natalitas itu tingkat natalitas dari individunya itu lebih tinggi dibandingkan dengan mortalitas. Lalu biasanya itu pada manusia, kalau tipe 2-nya itu di mana tingkat mortalitas dan tingkat natalitas, yaitu kematian dan yang ketiga itu tingkat mortalitasnya dari individu itu lebih rendah dibandingkan dengan tingkat natalitas dari individunya. Namun biasanya karena tingkat natalitas tinggi itu dia dibaringin juga dengan tingkat kematiannya itu yang sangat cepat. Contohnya pada hewan-hewan kerang-kerang seperti itu. Selanjutnya untuk contoh lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Probor ini. Di sini ada contoh air selected. Contohnya itu ada pada kelinci. Biasanya kelinci itu mencapai kematangan reproduksinya itu cuma sampai 3-8 bulan itu udah bisa bereproduksi. Terus kehamilannya sendiri itu cuma dalam waktu 1 bulan. Dan dia biasanya dalam setahun itu aktif bereproduksi selama 8 bulan. Lanjutan. Di sini ada contoh dari KS selected. Contohnya itu ada pada gajah dan bison. Bison ini tumbuhnya sangat lambat ya, dan dia perlu waktu 2-3 tahun untuk mencapai kematangan reproduksi. Biasanya itu dia cuma menghasilkan 1 anakan, bisa kembar juga, namun jarang. Dan itu tuh reproduksinya itu dia setiap 2-3 tahun, dan hanya mencapai dan betinanya bisa bereproduksi sampai umur 16 tahun. Selanjutnya ada pada gajah. Gajah itu perlu waktu 20 tahun untuk bisa mencapai kematangan reproduksi dan juga hanya menghasilkan 1 anakan. Induknya itu merawat anaknya selama kurang lebih 2 tahun dan selanjutnya dirawat lagi oleh kawanannya selama beberapa tahun. Contohnya yang lebih dekat itu ya pada manusia. Dan dengan tingkat reproduksi yang rendah ini dan masa hidup yang panjang ini juga dapat mempengaruhi populasi dari hewan tersebut. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih menonton ada kata. Selanjutnya, apakah ada yang bertanya? Ya, silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan kelompok penyaji, silakan. Ada? Silakan. Tentang handicap teori, female choice, arche selection. Sudah cukup jelas penyampaian penyaji. Masih ada yang ingin ditanyakan, diskusikan, silakan. Sesi pertama 3 orang penanya. Ada? Nggak ada? Sudah cukup jelas semua? Nggak ada yang dibingungin? Oke, sambil nunggu saya tanya deh ke tadi ke Hans dan Probor ini. Ya, Pak.
Oke, tadi yang menarik sebenarnya penjelasan tentang handicap teori gitu ya. Kan dia pasti punya alasan lah gitu, kenapa dinamakan handicap teori gitu. Kira-kira kenapa ya kok teorinya disebut handicap gitu? Kira-kira gitu. Atau tentang apa sih handicap teori gitu? Saya mau coba jawab Pak. Jadi handicap teori itu sesuai dengan bahasa artinya itu handicap itu kan rintangan atau ada batasan gitu. Nah, jadi kayak bagaimana si caranya si jantan itu dapat meneruskan keturunannya itu dengan melalui tahapan ada rintangannya itu, kayak contohnya biasanya kan ini hampir sama dengan female choice kalau kami baca Pak. Jadi kayak betina itu kan biasanya kan ingin mencari pasangan hidupnya itu jantannya itu yang dengan paling baik, dengan genotip terbaik. Kalau umpama hewan itu biasanya dia secara fenotipik atau dari bentukan tubuhnya, contohnya itu seperti yang kayak tadi pada mana ya gambarnya ya. Misalnya pada ini yang burung merak, terus burung cendrawasih sama pelikan putih gitu Pak. Kalau ini menambahin nggak? Penjelasannya Hans. Saya tadi pas di awal masih agak ngambang penjelasannya yang ketika presentasi. Kalau ini menambahkan? Penjelasannya Hans atau cukup atau sama aja Robor ini? Kurang lebih sama Pak. Sama ya. Jadi handicap ini itu ya mirip sama female choice ya Pak. Dia tuh perkawinannya itu untuk biar bertahan pada untuk mengurangi survival gitu Pak. Oke. Mengurangi survival. Gimana? Mengurangi survival? Apa Pak? Mengurangi survival? Bertahan dari survival Pak. Oh, bertahan dari survival. Oke. Baik. Nah, jadi sebenarnya menarik gini dari handicap teori ya. Artinya gini. Satu sisi betul tadi yang dijelaskan oleh tim penyaji ya, bahwa ya kaitan sama female choice gitu ya. Female choice itu mereka cenderung akan memilih gitu ya, menentukan pasangan itu yang memang sudah merasa tentram, gitu, aman, sejahtera ketika memang sudah memilih jantan tertentu. Parameternya banyak, seperti fenotip gitu ya, atau bahkan behavioral, atau bahkan parameter-parameter lain, sehingga memutuskan untuk menjatuhkan pilihan ke jantan tersebut gitu. Jadi tadi itu jelas lah female choice gitu. Di manusia juga nggak bisa lah dianalogikan ke manusia. Jadi Hans datang ke rumah Corburini naik Lamborghini gitu, sama Rido naik Vespa tahun 45 misalkan. Mungkin Corburini female choice-nya nggak kedua-duanya. Pokoknya ada parameternya gitu. Bisa jadi fenotip, tampilan, atau behavioral gitu, misalkan yang ada larinya paling cepat, tariannya paling bagus gitu. Nah, di handicap teori yang menarik adalah ketika contoh tadi misalkan diambil contoh tadi burung merak gitu ya. Nah, burung merak itu memang ketika betina melihat bahwa si merak itu memiliki bulu yang bagus, yang indah, yang panjang, apa yang tadi faktor apa yang merasa si betina ini menentukan pilihan dengan jantan yang memiliki bulu seperti itu? Kenapa dia milih yang kayak gitu kira-kira Hans dan Probor ini? Artinya jaminan apa yang dia dapat? Wah, dengan bulunya semakin panjang, makin indah gitu.
kan ditentukan pilihan gitu ya, female dipilihlah dia gitu, jantan tersebut. Nah, kenapa dia milih yang panjang gitu? Kenapa nggak memilih yang pendek gitu? Jaminan apa yang dia dapat? Keyakinan apa yang dia dapat dari si jantan yang berbulu panjang itu? Berbulu indah itu. Saya mau coba jawab, Pak. Jadi, mungkin kalau salah mohon dikoreksi. Jadi, kan kalau umpamanya ini berhubungan juga pada di alam itu ketika contohnya suatu ketika predator datang gitu ya, Pak, contohnya. Jadi contohnya, kan kalau seperti yang sudah Pro Boroni dan saya jelaskan itu kan kalau umpamanya si burung merak yang betina itu akan memilih pasangan burung jantan yang terbaik. Maksudnya terbaik itu kayak contohnya yang seperti di gambar kayak banyak bulunya, luas, bentukan kipasnya yang lebar. Nah, itu juga salah satu untuk menghalangi dari predatornya, Pak. Karena kan ketika itu kan ada kayak bintik-bintik mata gitu. Terkadang kalau di matanya predator itu dia jadi seperti tidak mau untuk menyerang si betina itu, Pak, karena kayak dilindungi suatu kan kalau di matanya predator itu kayak melihat suatu yang besar dengan banyak mata begitu, Pak. Kalau yang pernah saya baca gitu, Pak. Pro Boroni mau ada pendapat lain atau tambahkan? Dari yang saya baca, justru dengan panjangnya bulu merak ini nggak berpengaruh ke survivalnya, Pak. Kayak justru semakin panjang maka akan sulit untuk menghindar dari predator. Tapi di sini betinanya tertarik kepada titik hitam di ekornya, Pak. Semakin banyak dan titik hitamnya tersebut, maka mereka akan semakin tertarik. Oh, yang dari saya baca seperti itu, Pak. Seru nih, satu kelompok beda pendapat nih. Bukan, Pak, maksudnya emang itu ada terkadang ada dari predator gitu, Pak, memang ada kalau predatornya itu dia bisa juga susah untuk kabur dari predator juga, Pak, tapi terkadang di lain sisi ada predator jadi sulit gitu. Wah, ini si Hans lagi altruisme nih sama Pro Boroni, ngalah deh. Yang cowok tugasnya ngalah emang. Oke. Baik. Jadi ini ya betul. Gini, jawabannya sudah terarah. Ketika betina merak gitu ya, dalam hal ini merak lah kan tadi dibicarakan merak. Apa sih yang dia lihat gitu? Itu lebih ke dengan seekor jantan yang menumbuhkan bulu sepanjang dan seindah itu, berarti apa yang dia lihat? Si jantan makannya cukup, bener nggak? Karena kalau dia makannya nggak cukup gitu ya, kurus pasti. Bulunya udah sobek-sobek atau bulunya udah keriput, apa ya istilahnya, bukan keriput ya, lecek gitu ya, bulunya lecek kayak gitu. Terus dia bulunya bisa sepanjang itu, berarti dia ya ibaratnya miara bulu panjang tuh bukan hal yang mudah gitu. Atau kalau saya ngebayangin aja sih, saya ngebayangin misalkan di SMA gitu, ada anak SMA tuh berhasil tuh punya rambut gondrong gitu kan, dia berarti bisa menghindari razia dengan baik tuh. Ada guru BP dia ngabur kemana gitu. Jadi dia bisa bertahan tuh, bisa menumbuhkan bulu seindah itu gitu ya, sepanjang itu, berarti sumber dayanya mapan lah ibaratnya. Dia bisa hidup dengan baik. Nah, tapi betul tuh yang disampaikan Pro Boroni tadi. Justru justru fenotip mengembangkan fenotip mengembangkan bulu yang panjang tadi itu malah bikin dia bikin ngeribetin dia sendiri gitu. Jadi pas dikejar mungkin lebih berat bobotnya gitu. Jadi agak susah lari. Kemudian kalau ada celah-celah
nyangkut gitu ya. Sama kayak tadi misalkan yang rambut gondrong tadi kan butuh perawatan salon sebulan bisa 6 kali tuh, buat krimbat gitu kan, buat di hair spa gitu. Terus belum lagi kalau lagi kena naik motor nggak pakai helm tuh mungkin rambut nyangkut ke kabel listrik, ke layangan gitu, benang layangan gitu. Itu malah mungkin bisa mengurangi fitness dia dengan fenotip seperti itu. Nah, jadi terkadang betul suatu seekor jantan tertentu itu mengembangkan suatu perilaku yang tujuannya untuk ya dalam hal ini reproduksi misalkan, tapi mengurangi fitness dia dengan adanya karakter yang dia kembangkan gitu. Jadi handicap teori seperti itu. Jadi betul female choice memilih dia tadi dengan dia bulunya indah, panjang gitu ya, sehat. Itu si betina melihatnya ya jelas sumber dayanya cukup gitu. Jadi sumber dayanya dia cukup makan gitu ya. Dia mungkin kalau misalkan ada rumah gitu, rumahnya berarti tinggi banget karena bisa menampung bulu dia setinggi itu misalnya, dan lain-lain. Namun di sisi lain ada menjadi hambatan tadi, handicap tadi, jadi tantangan gitu ya. Jadi ada tantangan gitu, ada sesuatu yang menjadikan dia menjadi lebih ya jadi lebih sulit gitu, dalam tanda kutip nyusahin si jantannya dengan memiliki bulu panjang tadi. Jadi kurang lebih kayak gitu. Oke. Baik, yang lain silakan kalau ada pertanyaan terkait handicap, terkait female choice, terkait RK selection, silakan. Dari teman-teman yang lain. Ada? Nggak ada? Udah jelas semua? Dari Pak Agung mungkin Pak? Silakan Pak. Masih ada presenter lagi nggak? Bukan. Apa udah Pak. selesai? Oh, udah ya? Kedua Pak, betul. Oh ya udah. Kalau gitu saya kasih komentar aja kali ya. Tentang ini, judul ini. Jadi yang handicap teori sekarang istilahnya handicap principle. Ya dia masuk ke dalam bagiannya sexual selection. Terus female choice juga udah berubah sekarang jadi mate choice ya, mate. Jadi bukan hanya female yang milih tapi male juga teramati milih juga, dan terutama pada human itu kentara banget. Kalau pada hewan memang female-nya yang choosing, choosy, female yang choosy, yang male yang display, tapi yang menentukan lu gue terima apa enggak itu female. Ya jadi yang display itu cowok pada hewan ya, tapi yang memilih itu yang female. Jadi dua ini satu tema yang spesifik, baik yang handicap principles maupun yang mate choice itu di dalam tema yang lebih besar, yaitu sexual selection. Nah, nanti kita bahas sedikit. Anda tadi sudah bahas, mungkin saya kasih komentar nanti. Dan yang selection R, strip K selection itu adalah tema yang berbeda. Dia nggak berhubungan dengan seksual, tapi berhubungan tentang bagaimana strategi membesarkan juga, tapi strategi memiliki anak ya. Jadi strateginya paku-pakuan
nggak sama dengan strateginya kelapa ya. Kalau strategi paku-pakuan tuh produksilah spora sebanyak mungkin dalam satu waktu dengan harapan bahwa hanya 2 atau 3 individu saja yang akan nanti menjadi CTA dewasa gitu. Sementara kalau strateginya si kelapa ya memang dia dalam setahun paling cuman berapa? Cuman 20 butir yang masak dalam 1 tahun gitu. Tapi 20 butir yang masak dalam 1 tahun itu kemungkinan besar punya peluang yang bahkan jauh lebih besar daripada CTA atau paku pohon ya, untuk bisa hidup semua itu 20-20-nya hidup semua karena dia dibekali dengan berbagai macam peralatan untuk bisa jauh lebih survive. Sementara kalau si spora paku-pakuan nggak dibekalin apa-apa, bahkan cadangan makanan pun tidak ada, sedikit sekali. Tapi jumlahnya luar biasa banyak. Ya ini kalau kita lihat R sama K selection itu sering diamati pada takson yang berbeda ya. Jadi kita bisa lihat ini seleksinya mungkin kadang-kadang kita simpulkan sebagai seleksi antar spesies. Jadi antar spesies punya pola strategi yang berbeda. Artinya jika dalam satu habitat ada kelapa sama paku CTA dalam tinggal bersamaan, maka strateginya CTA akan berusaha untuk mengalahkan strategi reproduksinya kelapa gitu, atau sebaliknya strategi reproduksinya kelapa akan bisa mengalahkan strategi reproduksinya CTA. Jadi kelihatannya ini terjadi antar spesies ya, interspecific selection ya. Tapi kalau kita melihatnya dalam strategi manusia, bahkan kita bisa melihat R&K selection ini dalam satu spesies ya. Intraspecific selection justru. Anda pasti tahu bahwa sekarang kebanyakan bapak-bapak kita itu strateginya K apa R? Zaman sekarang di Jakarta untuk reproduksi. Halo, kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Kedengeran. Ya agak gimana gak? Kalau sekarang nih di 2021 kalau kamu menikah sekarang kira-kira strategi kamu itu R atau K? Yang K bukan Mbak, yang lebih ke K selection. Ya, jadi kamu akan pilih punya anak berapa gak? Harusnya yang lebih dikit Pak ya, kalau zaman sekarang. Iya. Tapi kita juga pernah mengalami bahwa manusia itu berubah strateginya. Jadi ada perubahan strategi bahwa ada semacam anekdot untuk bilang bahwa banyak anak banyak rezeki ya. Jadi bahkan itu terbukti nyata dalam satu keluarga anaknya bapaknya 1, ibunya 1, anaknya 12 gitu ya. Tapi yang mungkin lebih umum adalah bapaknya 1, ibunya 5. Terus anaknya 12 gitu. Nah, jadi dalam manusia bahkan bisa kita amati adanya perubahan strategi untuk kondisi yang berbeda. Jadi bahkan sekarang penelitiannya itu arahnya ke sana untuk melihat kapan sih ada strategi yang berubah dalam satu spesies gitu. Jadi aneh sekali. Jadi dulu saya pernah bantu melakukan penelitian 1 tahun penuh di Mentawai. Saya sering cerita sama mahasiswa mungkin bahwa kegiatan saya sebelum jadi dosen itu banyak berhubungan dengan penelitian di lapangan ya, dan yang cukup lama dan paling lama saya lakukan adalah di Mentawai selama 1 tahun penuh untuk lihat pola kehidupannya si Presbytis potenziani di Mentawai. Nah, Presbytis potenziani itu sebelum penelitian kami selalu dilaporkan sebagai
keluarga presbitis ya, lemur, kok lemur sih? Dia keluarganya leaf monkey, proboscis. Presbitis ya, keluarga presbitis ini adalah dianggap sebagai satu-satunya presbitis yang memiliki pola perkawinan monogami, satu-satunya yang monogami. Jadi di primata ada beberapa yang monogami, yang paling terkenal itu siamang, keluarga gibbon, owak-owak. Nah, kebanyakan tidak monogami tapi poligami. Dan tercatatlah si presbitis potenziani ini sebagai satu-satunya presbitis yang memiliki pola reproduksi atau pola perkawinan lah yang monogami. Tapi kemudian kami mengamati tahun 2000 itu sampai 2001 bahwa presbitis ini ternyata pada areal yang kami teliti ternyata melakukan strategi yang berubah, yaitu strategi yang poligami. Jadi satu jantan, betinanya 3. Jadi satu kelompok ada 4 anggota dewasa dan banyak anak. Sehingga kita kemudian menemukan bahwa strategi ini ya, kalau biasanya berarti kalau jantannya 1, betina 1 dalam 1 tahun, anaknya cuman 2 maksimum dalam 1 tahun. Tapi dengan perubahan strategi ini berarti dia punya potensi dalam 1 tahun itu satu jantan bisa punya 3 anak, 3 atau 6 anak, karena betinanya ada 3. Karena betinanya 3, jadi anaknya bisa 6 maksimum dalam 1 tahun. Jadi ini ada perubahan strategi dari K ke R. Nah, jadi sangat menarik sekali untuk lihat mengapa atau kapan ternyata strategi ini bisa berubah. Nah, memang ini agak kontroversial. Jadi kalau Anda bertanya mungkin gimana caranya katak bisa berubah dari menghasilkan telur yang banyak menjadi telur yang sedikit gitu ya. Memang itu terlalu jauh. Tapi kalau kita lihat pada primata ini bisa kita lihat dalam kondisi-kondisi tertentu ya. Jadi kalau kondisinya seperti A, maka cerita banyak anak banyak rezeki itu terjadi. Tapi pada kondisi seperti sekarang ini, kondisi resource-nya seperti sekarang, maka yang strict K selection justru jauh lebih favorable ya. Jadi punya istri 1 itu dianggap favorable dibandingkan dengan istri banyak. Istri banyak diketawain Anda. Sama juga punya istri 1 dengan anak yang sedikit, lebih favorable dibandingkan dengan istri banyak dan anak banyak, atau istri 1 tapi anak banyak, itu lebih favorable. Jadi selektornya ada perubahan pada derajat seleksi, sehingga ada perubahan strategi. Nah, ini tadi cerita tentang selection, tentang R sama K selection. Nah, kalau cerita tentang handicap principle sama female choice, ini cerita yang sangat menarik ya, karena tadi udah disampaikan sama Pak Rizky tentang apa yang dimaksud dengan handicap. Jadi handicap itu adalah kehebatan Anda justru handicap Anda gitu. Kalau agak datang ke kampus pakai BMW ya, BMW-nya bukan BMW motor lagi, BMW-nya BMW mobil yang cuma 2 pintu. BMW 2 pintu tuh, Anda datang kayak gitu. Yang beli tuh mobil itu cuma James Bond doang ya. Anda mesti masuk ke lembaga James Bond bersertifikat untuk bawa mobil itu. Nah, Anda datang ke kampus Anda nggak perlu parkir di gedung bulat. Anda pasti dikasih kesempatan untuk parkir di tempat parkirannya dekan. Dekan juga nyingkir itu kalau Anda bawa mobil gituan. Ya, kalau Anda parkir di situ, kemungkinan yang ngelirik Anda bukan hanya anak MIPA ya, sampai ke orang TU, sampai orang cleaning service. MIPA ngelirikin Anda tuh. Nah, bukan hanya orang TU, orang cleaning service, orang PGSD, orang psikologi, semuanya ngelirikin Anda ya, karena Anda diperbolehkan parkir di tempatnya dekan.
Tapi kalau kita pikir-pikir ternyata pengorbanan Anda nggak sederhana. Jadi Anda bawa BMW 2 pintu ke kampus, itu perjuangannya jauh lebih gede daripada saya yang ke kampus itu jalan kaki atau naik busway. Kalau saya simple, ke kampus jalan kaki atau naik busway. Habis naik busway saya jalan kaki. Nah, yang saya butuhkan cuman 3.500 dari rumah, terus jalan kaki, sarapan banyak dikit. Nggak sarapan juga nggak apa-apa, sampailah saya ke kampus. Kalau Anda mau sampai ke kampus, Anda mesti beli garasi dulu. Nggak bisa beli premium. Nggak ada BMW Anda isi dengan premium. Pertalite juga malu Anda ngisinya pakai Pertalite. Ya. Terus Anda udah kompak-kompakan sama dekan, Anda harus ngasih upeti ke dekan sebulan berapa gitu supaya Anda bisa parkiran di situ tuh, di parkirannya dekan. Jadi Anda bayar ke dekan itu sampai 500 juta sehari gitu ya. Ya jadi punya BMW yang hebat, bawa BMW yang hebat, ya Anda nggak bisa parkir di tempat biasa, dibaretin orang nanti. Parkirnya tempat yang terlindung gitu. Anda bawa budak kemana-mana untuk mayungin BMW Anda. Nggak bisa sembarangan. Artinya memang secara keuntungan besar. Karena berarti yang ngelirikin Anda itu cewek-cewek semua UNJ ngelirikin Anda. Yang ngelirikin saya nggak ada karena saya naik busway sama jalan kaki. Siapa yang mau ngelirikin saya? Nggak ada. Jadi secara reproduksi Anda punya peluang yang jauh lebih besar, tapi cost-nya juga luar biasa. Jadi cost itu yang kita sebut sebagai handicap. Handicap itu cost-nya. Jadi Anda cenderung ada di jurang kebangkrutan gitu kalau salah manajemen. Ya, jadi gaya hidup yang besar itu cost-nya besar, tapi untungnya juga besar. Untungnya juga besar ya. Nah, ini berhubungan dengan female choice atau sekarang mating choice. Jadi cerita tadi itu kenapa dengan Anda bawa BMW itu ternyata kemudian Anda jadi dikelilingin semua cewek aja sweet-sweetan sama Aga kalau Aga lewat gitu. Bukan cuma cowok aja, nyebar ke samping-samping, anak lab school juga, anak yang di kuburan situ juga pada sweet-sweetan sama Anda gitu. Itu normal kalau kayak begitu. Jadi kalau kita kaitkan antara si handicap dengan si female choice atau si mating choice itu, jadi semua cewek MIPA, semua cewek UNJ, semua cewek lab school itu adalah mating apa istilahnya, yang mating prospektif untuk Anda. Anda boleh pilih siapa saja gitu. Jadi choice, mereka choose you, mereka pilih Anda sebagai mating partnernya. Ya, orang yang sama atau teman Anda yang namanya Adlan gitu jalan ke kampusnya cuman bawa Supranya udah bekas Supra, bawa ini gotong galon gitu kan, udah banyak robek-robeknya. Ada ini galonnya di belakang Supra itu, nggak akan dilirik orang. Si Proborini juga nggak mau ngelirik Adlan, mendingan ngelirik Aga. Jadi lebih besar kemungkinan reproduksinya. Anda memiliki kemungkinan reproduksi lebih besar. Dan kalau misalnya Aga punya kemungkinan reproduksi lebih besar dibandingkan dengan Adlan, ya siap-siap aja. Dalam waktu 1-2 tahun akan ada generasi yang tampangnya kayak Aga semua, lebih banyak kelihatan daripada generasi yang tampangnya kayak Adlan. Kebayang nggak maksud saya? Tercerminkan dalam populasi. Ya. Dulu ada orang kayak begitu, namanya Kubilai Khan. Atau kakeknya namanya Genghis Khan. Genghis Khan itu kemana-mana bawa peraturan 10% ya. Kalau dia naklukin semua tempat, dia peraturannya 10%. Harus dibawa ke istananya di Samarkand. 10% dari daerah tersebut
anak-anak, gadis-gadis, emas berlian, 10% dibawa ke sono. Ya mau nggak mau dia adalah orang yang punya istri terbanyak di dunia. Dan sekarang termasuk saya, termasuk Anda, punya darahnya Genghis Khan, punya darahnya Kubilai. Kalau orang Jawa khusus, bukan Genghis, tapi Kubilai. Karena yang datang ke Jawa itu Kubilai dulu. Kubilai Khan. Ya itu ceritanya manusia, tapi juga ceritanya makhluk lain yang punya kemampuan untuk bereproduksi secara seksual, sama saja. Jadi kita punya, kita nggak akan bahas ini kalau manusia pola reproduksinya aseksual. Ya. Kalau kita pola reproduksinya vegetatif, nggak akan kita bahas, nggak repot kita. Nggak repot, kenapa? Nggak repot, kita akan membahas kenapa sih Aga tuh nggak pakai kerudung, si Probor ini pakai kerudung. Ya yang menentukan itu. Yang menentukan itu mating choice. Yang menentukan handicap teori. Mating choice sih, kalau nggak ada mating choice, Anda nggak, ya Anda ke kampus pakai sarung nggak ada masalah. Tapi kita punya masalah kalau ke kampus pakai sarung atau pakai apa namanya, pakai cawat ya, pakai cawat. Itu masalah banget karena seleksi menentukan bahwa yang wajar untuk bersosialisasi adalah menggunakan celana panjang, terus baju kaos atau minimum kaos atau baju hem gitu ya. Kayak begitu untuk cowok, untuk cewek, nah lain-lain lagi ceritanya. Dan itu berbeda-beda di tiap kebudayaan. Kalau kita ngomongin di Indonesia nggak sama dengan di Malaysia atau geser dikit ke tempat-tempat lain. Makasih, menurut saya semoga ilustrasinya nggak terlalu ngaco ya. Makasih. Makasih Pak Agung, tambahnya sangat menarik. Iya, jadi tadi seperti yang dijelaskan Pak Agung ya, artinya memang ada dua hal tadi yang menarik, bahwa memang tadi ya seperti sama dengan yang sebelumnya ya, materi sebelumnya ada kin, ada autorism dan infanticide gitu ya, bahwa ini sekali lagi ini adalah kerangkanya adalah kerangka dalam bagian gitu ya, seleksi merupakan bagian dari evolusi, sehingga tadi pertanyaannya Probor ini yang di kelompok pertama masih relevan, bahwa hubungannya apa dengan evolusi. Tadi Pak Agung sudah sampaikan juga bahwa memang ya akan meningkatkan frekuensi gen awal, sehingga fenotip atau bahkan genotipnya yang pasti akan tercermin dalam suatu kelompok yang lebih besar dan dalam sebuah lingkup yang lebih besar lagi. Nah, kemudian yang kedua tadi, bahwa memang betul tadi sampaikan Pak Agung bahwa terkadang strategi R dan K tadi ada ini ya, shifting gitu ya. Tadi yang mungkin yang bukan kurang ya, mungkin belum terlalu tajam dibahas oleh tim penyaji gitu, oleh Hans dan Probor ini, bahwa cukup menarik memang ketika ada shifting dari strategi R gitu ya, strategi K. Nah itu memang menarik dan memungkinkan. Tadi seperti yang sudah dijelaskan juga bahwa ya R reproductions ya fokusnya memang ke kuantitas ya, sementara kalau K selection gitu ya, kalau yang ke arah K itu ya quality yang dipentingkan. Jadi ya sedikit nggak apa-apa, tapi kualitasnya gitu udah pasti yang terbaik gitu. Sementara tadi kalau yang R, yang penting banyak dulu. Jadi kayak gambling aja gitu. Ya udah deh gitu. Jadi ya ibaratnya gitu, ya udah deh gitu. Yang penting banyak dulu. Karena makin banyak kan makin tinggi probabilitas. Tapi ibaratnya nggak ada yang berkualitas gitu. Kualitinya rendah. Sementara kalau yang K, nggak bisa. Harus siapnya sangat sedikit, tapi harus jadi nih. Harus berkualitas gitu. Jadi tadi yang menarik itu shifting, dan mungkin nanti kalian juga bisa baca ya, kan tadi di kelompok penyaji agak kurang begitu tajam dibahas tentang shifting. Jadi memungkinkan memang tadi yang Pak Gong sampaikan ada shifting seleksi tadi, strategi tadi, baik itu R ke K atau K ke R dan sebaliknya. Oke, ada lagi, saya masih kasih kesempatan nih untuk nanya, mungkin baru kepikiran atau baru ini ada.
Jadi cukup jelas? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada, boleh kita kasih aplaus virtual untuk kelompok penyaji. Terima kasih Hans Proborini. Oke, besok pekan depan, berarti satu kelompok terakhir sebelum UTS gitu ya, ada koevolusi dan endosimbiosis primer dan sekunder. Jadi tinggal satu kelompok terakhir, baru nanti pekan UTS insya Allah. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditambahkan atau didiskusikan, saya rasa cukup. Terima kasih kepada dua kelompok penyaji tadi, para penanya. Terima kasih juga pada Pak Agung atas tambahan dan ilustrasinya. Kuliah hari ini saya tutup. Ketemu lagi insya Allah pekan depan dengan satu topik terakhir sebelum UTS, yaitu evolusi dan endosimbiosis. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.